Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Bethel. Kami berdoa agar Anda dalam kondisi yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, ataupun Anda yang memerlukan dukungan doa, silakan mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus telah menyertai kami. Kami sementara akan mengikuti ibadah ini, sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh datang pada Dia. Kita boleh menyembah Dia. Tuhan kita selama-lamanya. Yesus Kristus. Sama-sama dalam kesesakanku. Yesus Kau yang segarkan jiwaku, seperti wanita yang menjamah jubahmu, ku nyatakan iman dan doaku. Kau penyembuhku, Kau pulihkanku, Kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, Kau bebaskan
penyembuhku, Yesus kau penyembuhku, Yesus kau penyembuhku selamanya. Hidupku milikmu. Mari sembah Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita dan nyatakan, sungguh Tuhan, kami menyembah Engkau, Yesus, Kaulah penyembuhku. Kau yang pulihkan kami, Tuhan. Oh, terima kasih. Ku bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Kami memuji-Mu, Tuhan. Mari nyatakan syukur, sembah, puji Dia, Allah yang layak ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersukacita, bersorak-sorai. Sebab kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh bersukacita, kami boleh menikmati semua kebaikan-Mu dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa bagi-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama nyatakan, amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hari ini yang terbaik. Mari nyatakan syukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sorakan, oh haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah.
memberikan kebebasan, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kesembuhan. Nama siapa? Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita sekali lagi yang terbaik. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan lagi, Engkau yang termulia. Engkau yang di bumi di surga, termasyur selama-lamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita, amin. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memulihkan dan membebaskan setiap kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalaku. Mari nyatakan lagi, nama di atas segala nama.
Bapa, kami mengucap syukur kalau kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman, kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan ada dan siap memberkati kita? Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kuasa perkataan. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang. Maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu, Shibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Saudara, kita harus menyadari bahwa kata-kata itu sangat menentukan mati dan hidupnya kita. Salah kata bisa masuk penjara, salah kata bisa mati. Alkitab menceritakan ada perang saudara di Israel antara suku Efraim dan suku Gilead. Dan ketika suku Efraim akan menyeberang lewat sungai Yordan, ditahan oleh suku Gilead. Dan dia bilang, ngomong dulu, Shibolet. Nah, rupanya orang Efraim itu nggak bisa ngomong Shibolet, yang dia bisa ngomong cuma Sibolet. Walaupun mereka mengaku, oh saya bukan musuh kok, saya kan dari suku yang sama. Ketika bahasanya diperiksa dan tidak bisa ngomong dengan betul, maka disembelihlah mereka. Dan berapa orang yang tewas hari itu? 42.000. Oh, mengerikan sekali. Hanya salah ucap satu kata menyebabkan nyawa melayang. Ya. Jadi mungkin kalau sekarang kita tanya sama orang, kamu dari mana? Dari Bandung. Oh, itu orang Jawa Barat. Tapi kalau ditanya, kamu dari mana? Dari Badung gitu ya. Wah, ini orang Jawa Timur, ini pura-pura ada di Jawa Barat. Kira-kira seperti itu. Aksen itu sangat menentukan. Dari sini kita melihat bahwa betapa pentingnya kata-kata yang kita ucapkan. Amsal Sulaiman 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Benar sekali, perkataan kita akan membawa kita pada kehidupan, keberuntungan. Atau sebaliknya, perkataan kita akan membawa kita pada kesialan, kerugian, bahkan kematian. Saudara, sekian tahun yang lampau ada seorang profesor dari Jepang yang namanya Masuru Emoto. Dia melakukan penelitian terhadap air. Dia bukukan dalam buku The Hidden Message in Water, pesan tersembunyi dari air, dan True Power of Water, kuasa daripada air. Dia menunjukkan bahwa ternyata kata-kata yang diucapkan, pikiran, emosi, doa, musik, atau apapun yang diperdengarkan pada partikel air itu memiliki efek langsung pada pembentukan kristal air. Jadi kalau saudara lihat ada gambar di depan ini, tolong diklik. Kita lihat gambar di depan ini, klik. Ya. Ketika orang membicara soal peace, damai sejahtera, partikel molekul airnya berbentuk seperti susunan kristal, seperti berlian. Thank you, kata-katanya yang bagus menyebabkan hal itu juga muncul. Love, partikel airnya bagus. Tapi ketika ada perkataan I will kill you, aku akan bunuh kamu. Partikel air ketika diselidiki biasanya itu airnya dibekukan lalu diteropong di bawah mikroskop dengan pembesaran yang lumayan besar. Maka bisa kelihatan partikel molekulnya seperti itu.
Ada satu tempat di Fujiwara, airnya sebelum didoakan sangat kacau kelihatan bentuknya. Tapi setelah didoakan sangat indah seperti kristal, seperti berlian yang bercampur atau disatukan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang seharusnya menyadarkan kita betapa pentingnya perkataan kita. Karena apa? 70% dari tubuh manusia terdiri dari air. Jadi apa yang kita ucapkan setiap saat, setiap hari, itu akan mempengaruhi secara langsung kehidupan kita. Saudara, perkataan itu bisa buruk atau perkataan baik tentunya. Nah, perkataan buruk, kebohongan, hoax itu sangat merugikan. Dalam Bilangan 14 ayat 27 dan 28, Tuhan berkata begini, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Baca bersama. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Orang Israel sering ngomel, sering mengucapkan perkataan yang sia-sia. Tuhan menjadi murka dan dia bilang, apa yang kamu ucapkan, aku akan lakukan kepadamu. Karena orang Israel bilang, oh percuma kita dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Tuhan mau membunuh kita di padang pasir. Oh kita bosan makan mana. Oh Tuhan tidak memberikan kepada kita tempat yang baik. Ngomel terus, bicara negatif terus. Dan akibatnya Tuhan bilang, oke, kalau kamu selalu ngomong negatif, aku akan melakukan kepadamu apa yang kamu ucapkan. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Kalau saudara sering bilang, aduh sial nih hidup saya. Tuhan bilang, apa yang kamu ucapkan, aku akan lakukan kepadamu. Kalau saudara bilang, waduh rugi nih, mati gua. Hati-hati loh saudara sekalian. Tuhan bilang, apa yang kamu ucapkan di hadapanku, aku akan melakukan kepadamu. Bukankah seharusnya kita lebih waspada terhadap apa yang kita ucapkan, sehingga yang muncul adalah kata-kata yang baik, kata-kata berkat. Lihat sekarang kuasa daripada perkataan yang baik. Saudara ingat Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini hanya melalui firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan dan bintang. Bahkan Alkitab dimulai dengan peristiwa bagaimana perkataan itu digunakan bukan untuk komunikasi. Tapi perkataan itu digunakan pertama-tama dalam catatan Alkitab untuk menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Bara. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada hanya karena firman-Nya. Sehingga perkataan itu punya daya cipta yang luar biasa. Ketika danau Galilea bergejolak, Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan badai itu menjadi reda dan semuanya menjadi teduh sekali. Ada seorang perwira Kapernaum yang datang kepada Yesus karena hambanya sakit. Dan dia bilang, kau tidak perlu datang ke rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus berkata, pulanglah, hambamu sembuh. Dan kesembuhan terjadi dalam kehidupan hambanya tersebut. Betapa kata-kata kita itu powerful. Apalagi kalau kita mengucapkan kata-kata yang selaras dengan perkataan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan alam ini dengan perkataan. Nah saudara-saudara, karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, maka kita harus berpikir dengan serius. Bagaimana agar kita memiliki kuasa di dalam perkataan. Ada 4 hal yang secara cepat saya mau bagikan untuk saudara. Yang pertama, kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman. Karena ketika firman itu masuk dalam pikiran, firman itu masuk dalam hati, tentu yang meluap keluar adalah firman. Seperti gelas kosong, kalau diisi dengan Coca-Cola, luber keluarnya Coca-Cola. Kalau diisi dengan air putih yang bening, yang keluar adalah air bening.
Tapi kalau saudara isi dengan air got, air comberan, yang keluar adalah air yang kotor. Jadi isilah pikiran dan hati kita dengan firman. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ada orang yang hatinya itu penuh luka, kecewa, bitter, kepahitan. Dan nampak waktu tiap kali dia ngomong, pasti ada nada kepahitan. Saya mau bilang kalau saudara mau tumbuh rohaninya, jangan suka gaul atau ngobrol lama-lama sama BSH, barisan sakit hati. Karena energi rohani saudara akan tersedot habis oleh orang-orang semacam itu. Bergaulah dalam komunitas yang suka menguatkan, bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Karena itu sangat bagus kalau saudara tergabung dalam komunitas sel. Karena saudara punya komunitas yang sehat untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari apa? Hatinya. Ada orang bilang, mulut saya aja yang cerewet, mulut saya aja yang jelek. Hati saya baik. Itu enggak alkitabiah, saudara. Karena Tuhan bilang orang yang hatinya baik pasti akan mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata itu mengalir meluap dari hati seseorang. Karena itu tiap hari baca firman. Supaya hati kita terjaga dari segala iri, kepahitan, perkara-perkara yang buruk. Sehingga ketika kita dikata-katain orang, kita mau balas. Kita ingat firman berkata, pembalasan adalah hakku. Saudara-saudara, di dalam Filipi 4 ayat 8, dikatakan juga demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan mau agar kita mengisi pikiran kita dengan firman. Saya ingat satu kali ada seorang pendeta demam panas selalu mengigau. Waktu dia ngomong ngelindur, mengigau, ngomong ngaco, yang dia ucapkan apa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi waktu dia mengigau, yang dia ucapkan adalah firman. Karena tiap hari yang diisi firman, 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 firman. Kalau misalnya satu kali saudara demam panas sampai mengigau, kira-kira yang keluar dari mulut saudara tanpa sadar kira-kira apa ya? Apakah firman? Hati-hati, jangan nyebut nama suami atau istri orang. Urusan bisa jadi panjang loh saudara sekalian. Karena apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, itu kemudian akan meluap keluar. Jadi bacalah firman setiap hari. Dengarkan lebih banyak firman Tuhan. Di gereja kita ada banyak bekal-bekal rohani yang setiap minggu saudara bisa dapatkan. Ada doa pagi yang saudara juga bisa dengar lewat YouTube. Saudara bisa dengarkan lagi. Ada inspiring message 1-2 menit setiap hari. Ada banyak hal-hal bahan-bahan yang bagus. Semuanya sudah tersedia. Maukah saudara menggunakan kesempatan ini untuk mengisi hati dan pikiranmu dengan firman? Yang kedua, bagaimana supaya kita punya kuasa dalam perkataan? Kita harus menghindari perkataan kotor dan menyakitkan. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang Kristen kalau ngomong harus jaga mulutnya. Jangan sampai perkataan kotor dan menyakitkan. Saya ingat sehabis pelayanan saya dan istri makan di Pujasera di food courtnya belakang apa itu Pasir Kaliki Hyper Square, saudara. Jadi lagi nunggu sate, istri saya nunggu makanannya. Di sebelah kami itu duduk anak-anak SMA, kelihatannya 6 orang atau 8 orang. Tapi heran tiap kali mereka ngomong pasti ada anjingnya, saudara sekalian. Anjing, 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 begitu.
Sampai saya bilang sama istri, apa kita nggak salah duduk ya? Sebelah kita kok anjing semuanya ini. Ayo kita pindah ke tempat yang lain. Saudara, kadang-kadang ada orang udah latah, ngomong kasar sebagai bahasa sehari-hari. Nah, orang Kristen harus mengerem mulutnya dari hal-hal yang kotor, yang tidak membangun, yang tidak berguna. Harus dihentikan, diganti dengan kata-kata lain yang baik. Ya memang saya ingat satu peristiwa, ada seorang anak SMA yang suka ngomong kotor, ngomong anjing itu, saudara. Lalu kemudian gurunya dengar waktu istirahat, dia lagi ngomong sama teman-teman, anjing. Gurunya bilang, kamu itu ngomong kasar aja. Push up 10 kali. Terpaksa push up, saudara. Waktu dia lagi push up, 1, 2 teman-temannya ngerubung. Wah, malah kasih semangat. 3, 4, 5. Ya, yang lain bilang, sakali deui, oi, begitu saudara. Nah, karena ciri anak SMA di mana-mana suka sama. Bersuka cita di atas penderitaan orang lain, saudara sekalian. Jadi 6, 7, 8, aduh ini udah malu, udah merah mukanya. Apalagi cewek yang dia sukai lagi lihat lagi, saudara sekalian. Aduh tambah malu dia. 9, 10, begitu 10, disorakin. Dia berdiri, dia bilang aduh capek anjing katanya. Itu guru bilang, ada anjing lagi, push up 10 kali lagi. Ini udah latah, saudara-saudara. Nah, kita harus mengganti ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang latah dengan ucapan yang baik. Orang Kristen itu udah gak boleh ngomong lagi, ini suami saya goblok banget, tolol banget, anak bodoh. Saudara, kata-kata semacam itu adalah kata-kata yang tidak pantas. Kita harus mengucapkan sesuatu yang baik. Daripada saudara maki orang, saudara tahan diri, engkau bilang haleluya. Itu akan lebih bagus. Sampai akhirnya istri akan sadar kalau suami ngomong haleluya. Pertama itu artinya puji Tuhan. Yang kedua karena dia sedang nahan marah kepada saudara. Nah saudaraku, saya percaya begini. Perkataan dan sikap kita seperti benih yang kita tabur. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Omongan yang negatif, yang buruk, yang merugikan, itu kemudian akan berbalik kepada kita. Sikap kita, perlakuan yang tidak baik juga akan berbalik kepada kita. Nah, daripada kita mengucapkan dan melakukan sesuatu yang buruk dan negatif, sangat baik kalau kita mengucapkan yang baik dan positif dalam kehidupan. Ada seorang mertua yang galak sekali sama menantunya. Menantunya itu seperti diperbudak lah. Pokoknya harus siapin makan pagi, siang, malam untuk mertua dan harus selalu hangat. Dan menunya harus selalu ganti-ganti. Nggak mau menu yang sama. Waduh, menantunya tuh jengkel sekali. Dia ngomong sama teman-temannya hal yang buruk soal mertuanya ini. Tetapi saudara, karena mertuanya masih tetap begitu, satu kali dia pergi kepada seorang tabib. Dia bilang, tabib kamu punya racun nggak ya? Siapa yang kamu mau racun? Mertua saya itu. Waduh, cerewetnya luar biasa, menindas saya. Tabibnya tersenyum, dia bilang, ada. Tapi gini ya, bener serius kamu mau ngeracun mertua kamu? Bener? Oke, saya kasih racun yang akan efektif selama 1 bulan. Karena kalau kamu bawa racun ini, langsung kamu masukkan di dalam makanan atau minumannya, lalu dia mati, ketahuan kamu pembunuhnya. Jadi ini efeknya akan berlangsung 1 bulan. Nah selama 1 bulan supaya tidak ada yang curiga, kamu itu harus ngomong baik-baik, sikapnya harus baik-baik kepada mama mertua kamu. Supaya kalau dia mati gak ada yang curiga bahwa kamu pelakunya. Bagaimana? Bisa gak? Oh bisa katanya. Sejak itu menantu masak lebih rajin saudara-saudara. Ayo mama makan, maafin ya ma, saya kadang suka cemberut. Tapi sekarang saya akan melayani mama dengan sukacita. Makan pagi, makan siang, makan malam, beda-beda makanannya saudara sekalian. Oh kalau mamanya makan, diambilin lagi, tambah ya, enak kan gitu ya. Dalam hatinya, mati lu, biar mati lu, cepat mati gitu saudara. Tapi kan mamanya gak tahu. Karena sikap menantu dan perbuatan menantu sudah baik. 1 hari, 3 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Mertua melihat perubahan pada diri sang menantu ini. Dia mulai berubah. Dia bilang maafin mama ya.
Mama selama ini jahat sama kamu, ternyata kamu baik. Lalu dia ceritakan kepada teman-temannya, ya, grup nenek-nenek yang lain, saudara sekalian. Aduh, menantu saya bagus, baik banget loh. Oh, sifatnya luar biasa, dibanggakan, saudara. Lama-lama si menantu juga sadar kok mertuanya berubah sekarang. Nah, menjelang 1 bulan, dia pikir, aduh sayang ya kalau mama mertua saya mati. Wah, saya harus cepat-cepat pergi ke tabib itu untuk beli obat penawarnya supaya mama tidak mati. Dia datang dan dia bilang, tabib, apakah kamu bisa memberikan obat penawar racun? Karena beberapa hari ke depan, seperti kata kamu, mertua akan meninggal. Lalu kemudian tabib itu berkata, sebetulnya kamu tidak perlu kasih obat penawar racun ini. Karena sebetulnya aku berikan kepada kamu, itu bukan racun, vitamin. Sebab racunnya sebetulnya ada di dalam hati kamu. Dan ketika engkau mulai mengucapkan kata-kata yang baik, merubah sikap yang buruk menjadi sikap yang baik, racun itu mulai mengalami detoksifikasi dari hatimu, dari hidupmu. Dan ketika engkau berlaku baik kepada orang lain juga akan berlaku baik kepada kamu. Seperti kalau kita bicara kepada sebuah sumur yang kosong. Halo, dia akan jawab, halo, kamu orang jahat. Dia jawab apa? Kamu orang jahat. Jangan sampai waktu kita bilang, kamu orang jahat, lalu dia nyaut, kagak, kamu yang jahat. Nah, lari saudara sekalian, karena ada sesuatu yang beda di sana. Tapi kalau saudara bilang, kamu orang baik, maka pantulannya akan berkata, kamu orang baik. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Karenanya mari kita menghindari perkataan kotor dan menyakitkan. Sebaliknya, taburlah perkataan, bahkan sikap dan perlakuan hidup yang baik kepada mertuamu, kepada anggota keluargamu, kepada siapapun. Maka kita akan mengalami kuasa dalam perkataan ini. Yang ketiga, bagaimana supaya perkataan kita berkuasa? Kita harus memperkatakan syukur dan pujian. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tiap hari belajar mengucap syukur, lihat sisi positif dari kehidupan ini. Dan jangan selalu bandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan mau jadi orang lain, jadilah diri saudara sendiri. Kita seringkali bahagia kalau kita tidak bandingin diri dengan orang. Ucapan syukurnya muncul. Tapi ketika memperbandingkan, disitulah kita akan mengalami masalah. Misalnya saudara retreat, ya, retreatnya dibagi-bagi kamar dan ternyata itu di pinggir pantai. Dan ketika kita masuk kamar kita bisa lihat saudara, waduh bagus ya, pantainya indah. Walaupun kamar kita kamar yang paling pojok lalu ada tembok, tapi kita kalau lihat ke kiri masih bisa lihat pantai. Walaupun yang kanan lihat tembok. Tapi ketika teman kita bilang, mau lihat kamar saya enggak? Waktu kita datang ke kamar dia ada di tengah kamarnya. Lihat kiri pantai yang luas, lihat kanan pantai yang luas. Mulai marah kita, panitia sirik sama saya. Kenapa dia tidak kasih kamar yang bagus sama saya, tapi kepada teman saya. Pengucapan syukur melihat pemandangan pantai yang indah itu menjadi hilang ketika kita memperbandingkan diri dengan orang lain. Hidup ini jangan suka kepo dengan urusan orang lain, saudara sekalian. Nikmati saja berkat kita yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan banyak komplain, belajarlah bersyukur dalam kehidupan ini. Bini gua cerewet luar biasa. Masih untung punya istri. Ada orang yang istrinya udah gak ada, saudara. Suami saya pelitnya luar biasa. Masih untung punya suami, saudara. Ada orang suaminya sudah meninggal dan dia menyesal. Mengapa sepanjang hidup perkawinan dia sering bertengkar. Aduh ini anak-anak nakal banget. Masih untung punya anak. Ada orang pengen punya anak gak punya anak, saudara. Motor mogok wae. Masih untung punya motor. Orang lain gak punya motor juga. Karena itu mari kita melihat sisi positif dalam kehidupan ini. Dan belajar yang menyanyi, memuji Tuhan. Di tengah pujian penyembahan kita rasa hadirat Tuhan. Ya, datang dalam ibadah, menyembah Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan. Di rumah setel lagu-lagu rohani lewat Spotify, lewat CD atau apapun juga. Di mobil lakukan lagu-lagu rohani, nyanyi saudara. Suara saya jelek, nggak apa-apa, Tuhan lihat hati. Gimana supaya suara nggak jelek? Kencengin volumenya, saudara nyanyinya agak pelan, kan lebih bagus saudara. Ya. Dan kalau saudara punya masalah, nggak apa-apa nyanyi dengan suara keras. Karena ketika kau nyanyi dengan suara keras dan sumbang itu, saudara akan sadar bahwa suaramu lebih parah dari masalahmu. Sehingga saudara agak lagi lebih terhibur dalam kehidupan ini. Dan saya yakin ketika kita memuji menyembah Tuhan, memperkatakan ucapan syukur, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara sekalian, bagaimana supaya kita punya kuasa dalam perkataan? Kita harus mengucapkan perkataan iman yang membangun. Jadi ada 4M yang saya bagikan pagi ini supaya kita memiliki kuasa dalam perkataan. Pertama, mengisi hati dan pikiran dengan firman. Kedua, menghindari perkataan kotor dan menyakitkan. Ketiga, memperkatakan syukur dan pujian. Yang keempat, mengucapkan perkataan iman yang membangun. Matius 21 ayat 21 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kalau saudara punya iman di hati dan mengucapkan dengan perkataan, banyak mujizat akan terjadi dalam hidup. Iman sejati diwujudkan dalam kata-kata. Iman tidak lengkap tanpa kata-kata iman. Saudara, ketika ada seorang yang 12 tahun sakit pendarahan melihat Yesus lewat, dia berkata berkali-kali dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan ketika dia berkali-kali mengucapkan kata-kata iman itu, waktu dia jamah, kesembuhan mengalir. Yesus berkata kepada muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya bilang, dari tadi orang desek-desekan, pasti ada orang yang pegang jubahmu. Yesus bilang lain. Ini ada tenaga, ada kuasa yang mengalir, yang keluar dari tubuhku. Karena pasti ada jamahan yang berbeda. Apa yang membedakan jamahan itu? Jamahan iman, saudara. Kalau engkau berdoa, tapi hatimu tetap takut, khawatir, gak ada mujizat. Tapi kalau engkau berdoa dengan iman, mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Karena itu percayalah apa yang Alkitab katakan. Dan ketika engkau percaya dengan segenap hati, iman akan membawa kita dalam mujizat. Ada seorang hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi dari Amerika Serikat yang bernama T.L. Osborne. Dia bilang, jika kamu sakit, ada 3 perkataan yang perlu kamu dengar. Pertama, apa kata gejala penyakit itu? Demam, panas, batuk, flu. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Bukankah firman berkata, oleh bilur Yesus kamu telah sembuh. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Apa kata Anda? Kalau saudara mengiyakan kata gejala penyakit itu, saudara akan sakit. Tapi kalau engkau mengiyakan apa kata firman, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Oleh bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Maka ucapanmu itu akan menentukan hidup dan matimu. Jadi hari ini, ketika saudara punya masalah, pergumulan, persoalan, apa kata gejala masalah tersebut? Apa kata firman? Apa kata Anda? Saudara mengalami keterpurukan secara ekonomi, saudara berusaha tapi belum ada hasil. Firman Tuhan kata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan segala keinginan kita, tapi keperluan apalagi yang mendasar Bapa Surgawi akan siapkan. Yang penting sekarang apa kata Anda? Saudara ngomong negatif terus, saya kekurangan, saya nggak diberkati, Tuhan meninggalkan saya. Atau engkau berkata, saya percaya Tuhan penyedia yang ajaib dan Dia akan memberkati saya melalui pekerjaan saya.
Kalau saya rajin bekerja melakukan bagian saya, Tuhan akan melakukan bagiannya dan memberkati saya. Apa kata Anda? Itu adalah hal yang penting. Dan apa yang kita ucapkan harus selaras dengan firman. Sebab kalau kita ngomong beda dengan apa yang diajarkan firman, kita tidak akan mengalami mujizat. Sehingga ketika hal-hal negatif ada dalam hati dan pikiran kita, kita berdiri di depan cermin dan cermin ngotbahin kita, jelek lu, sial lu, gak akan berhasil. Kita yang harus mengkhotbahin kaca itu selaras dengan firman Tuhan. Aku anak Tuhan, aku umat yang diberkati Tuhan, aku dijadikan lebih daripada pemenang. Saudara harus berani bilang, saya bukan apa yang orang lain ucapkan tentang saya. Saya bahkan bukan apa yang saya katakan tentang diri saya. Saya adalah apa yang Yesus katakan tentang saya. Dan kata Yesus, saya adalah orang yang sudah dibenarkan walaupun saya pernah hidup di dalam dosa. Kata Yesus, saya adalah orang yang telah disucikan, telah diberkati. Saya biji matanya, saya berharga di matanya. Dan kalau saudara mengucapkan perkataan yang selaras dengan firman Tuhan, apa kata Anda? Selaras dengan firman atau selaras dengan gejala penyakit atau masalah? Itu akan menentukan hasilnya. Ucapkanlah kata-kata yang membangun. Saudara tahu orang Kristen harus belajar mengucapkan kata-kata profetik. Kata-kata profetik, kata-kata nubuatan adalah mengatakan dengan iman apa yang akan terjadi di depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya yakin masa depan saya cerah karena Tuhan akan memberkati saya. Saya percaya anak-anak saya sudah ajar dalam hidup, dalam kebenaran. Saya bawa ke sekolah minggu, saya ajar dengan firman. Saya bawa mereka dalam mesbah keluarga. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang dewasa, berhasil, dan mencintai Tuhan. Itu kata-kata profetik. Belum ada, tapi kita mengucapkannya dengan iman karena kita yakin. Kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadilah orang yang menubuatkan dalam tanda kutip hal-hal yang baik bagi dirimu sendiri melalui perkataan yang selaras dengan firman Tuhan. Itulah perkataan iman yang harus ada dalam hidup kita. Dan saya mau katakan perkataan iman yang perlu kita perdengarkan juga kepada orang lain adalah Injil Kristus. Karena ketika kita memberitakan Injil, kita menawarkan supaya orang yang tidak percaya beriman kepada Kristus. Dan Injil yang diperdengarkan melalui kesaksian itu sanggup mengubah nasib kekal seseorang dari perjalanan menuju neraka beralih pada perjalanan menuju sorga. Roma 1 ayat 16 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau orang lapar saudara kasih makan, paling beberapa jam lagi dia akan lapar. Kalau saudara lihat ada orang gak punya pakaian, saudara kasih pakaian, itu baik. Tapi mungkin dalam beberapa minggu atau bulan pakaiannya akan lusuh dan pakaian itu akan dibuang. Tapi kalau saudara memberitakan Yesus, memberitakan kabar baik, Injil, dan orang itu percaya, dalam kekekalan jutaan triliunan tahun, dia akan mengucap syukur. Karena ada orang yang memperdengarkan kata-kata iman, berita Injil kepada mereka semua. Maukah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pemberitaan kabar baik? Maukah saudara memberitakan Injil, perkataan yang baik kepada anggota keluargamu, kepada teman-temanmu, agar mereka percaya kepada Yesus? Saya berdoa, kata-kata kita adalah kata-kata berkat. Seperti Maria ketika mengucapkan perkataan, bayi yang ada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa waktu kita bicara, orang penuh Roh Kudus. Bukan penuh roh kemarahan. Karena kata-kata kita mengandung berkat yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, jamahan-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini, meteraikanlah seluruh berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang melaksanakan kebenaran firman-Mu.
karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Sekarang kami memohon berkat Tuhan turun atas kami, turunlah atas kami sekalian berkat yang berasal dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, mengalir atas setiap kami, membawa kemenangan, keberhasilan bagi setiap kami. Dan kami terima seluruh berkat-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, semua kita yang diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus kau kemuliaanku. Bentuklah diriku serupa gambaran-Mu, Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku, dan ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku, ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus kau